Val, no Val, bantuin ibu beli bumbu nak di warung depan. Ya Bu, bentar lagi. Ayo nak, pikir toh, nanti kamu mau makan apa? Sabar ya Bu, 5 menit lagi. Jangan marah-marah dulu. Gimana ibu gak marah-marah kalau mami itu salah? Orang tua sekalian, kalian pastinya merasa kesal apabila anak kalian berperilaku seperti Naufal tadi. Kalian merasa ingin memarahi anak kalian. Ditambah lagi, jika mereka ikut melawan ucapan kalian. Waduh, perpaduan yang sempurna buat bikin sapu bisa melayang. Anak-anak itu kalau sudah main game, kadang suka lupa waktu, lupa belajar, lupa sholat, dipanggil sama orang tuanya nggak dengar, nggak ngereken. Sebelahnya hanya fokus dalam memainkan game itu tadi. Kalau sering nggak main bisa game atau nilainya pegang jadi HP turun sekolah, semua. akan tiap mengakibatkan dicari kurangnya HP konsentrasi. dan Rasa ya. Kalian tentu resah dengan perkembangan anak zaman sekarang, di mana mereka lebih berfokus kepada handphone dan gamenya dibanding dengan kewajibannya. Namun sebagai orang tua, apa langkah yang perlu diperhatikan untuk menghadapi hal tersebut? Memarahinya, menghukumnya, atau yang lainnya? Orang tua sekalian, seiring dengan perkembangannya zaman dan teknologi yang semakin canggih, ada beberapa hal yang tetap sama, yakni game. Jika begitu, sebagai orang tua mulai bertanya-tanya, apakah game memang suatu hal yang bagus untuk diberikan ke anak-anak kita? Maka dari itu izinkan saya menjawabnya. Game bukanlah sekedar game. Mari kembali ke masa lalu untuk melihat bagaimana anak kecil yang lugu dan lucu berkembang tanpa dengan handphone yang membuatnya dia membeku. Kita bisa melihatnya belajar berjalan, belajar berbicara, dan mulai belajar berlari ke sana kemari. Lantas, apa yang menemaninya selama ini? Tanpa kita sadari dan tidak bisa kita pungkiri, game adalah sesuatu hal yang mereka terapkan sejak dini. Dalam buku yang pernah diciptakan oleh Erik Erikson, seorang psikianalis asal Jerman dengan judul Childhood and Society, dijelaskan bahwasanya anak-anak usia 3-7 tahun cenderung mencoba hal baru, berusaha berinteraksi dengan lingkungan yang secara lebih aktif. Hal ini membuat mereka mencoba hal yang tidak ia ketahui untuk merangsang rasa bahagia sambil mengenali dunia. Seakan memainkan sebuah game yang secara tidak langsung membimbingnya untuk belajar hal yang luar biasa. Kemampuan berinisiatif, meningkatkan kepercayaan diri, menjadi kreatif, imajinatif, dan hal-hal baik lainnya. Mereka mulai bermain dengan lingkungan di sekitarnya, membuat istana dari lumpur setengah hujan, berlarian ke sana kemari menyentuh berbagai hal, berbicara, menirukan, hingga menyuarakan apa yang mereka pikirkan. Bersenang-senang seolah mereka bermain game yang mereka ciptakan untuk membuat dunia yang dia pandang menjadi amat begitu menyenangkan. Bukankah pada dasarnya mereka memainkan game dalam masa tumbuh kembangnya? Di era digitalisasi ini, banyak game yang berkembang dengan fokus yang juga beragam. Kita ambil contoh aplikasi Roblox, salah satu aplikasi game yang sekarang sedang tren di kalangan anak-anak.
Ini adalah contoh nyata bagaimana game dapat menjadi pisau bermata dua. Platform yang menyajikan berbagai macam game langsung menarik hati anak-anak dengan suguhan kemudahan dalam melakukan interaksi sosial lewat sebatas layar. Sebagai orang tua, tentunya kalian menginginkan hal-hal yang baik yang akan diambil oleh anak-anak. Namun kalian seringkali lupa bahwasannya mereka masihlah anak-anak yang perlu dibimbing untuk menentukan jalan ke depannya. Lantas, apa yang harus dilakukan orang tua ketika menghadapi anak-anak yang mulai kecanduan dengan game? Menurut jurnal yang membahas tentang digital parenting pada tahun 2025, mereka menemukan bahwasannya pengasuhan digital atau digital parenting dapat menumbuhkan lingkungan yang mendukung untuk diskusi terbuka tentang aktivitas online. Oleh sebab itu, peran orang tua sangatlah dibutuhkan dalam mengawasi anak-anak seperti bermain game ataupun bermedia sosial. Keterlibatan proaktif dengan anak itulah yang akan membuat anak lebih terbuka dalam membagikan pengalaman online-nya, sehingga mengurangi resiko dari pengaruh buruk yang terbawa dalam digitalisasi game yang mereka mainkan. Jadi, game bukanlah hanya sebuah permainan. Game adalah sebuah potensi yang senantiasa menemani anak-anak dalam tumbuh dan berkembang. Bukan hanya berdampak negatif, namun jika kita melihatnya lebih teliti, maka kita akan mendapat dampak positif yang seringkali dilupakan oleh banyak kalangan orang tua.